Marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Doa Malaikat Tuhan puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 334.
Mari kita berdiri, kita buka dengan lagu Puji Syukur 334. Kini kami menghadap-Mu, kami umat milik-Mu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan padamu. Nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, juga segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Tentu lewat Ekaristi Kudus ini kita ingin menyampaikan, menghaturkan syukur terima kasih kita kepada Allah atas segala anugerah, kasih dan perlindungannya, serta juga pengampunan-pengampunannya dalam seluruh perjuangan hidup kita. Sehingga kita dari hari ke hari sungguh semakin dikuduskan di hadapannya sebagai bait-baitnya yang kudus. Juga lewat Ekaristi Kudus ini kita ingin bersyukur bersama dengan anak kekasih Kenny, cucu dari Dr. Maggie yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Dan juga bersama dengan keluarga Frederick dan Jacinta, kita ingin berdoa memohon rahmat keselamatan jiwa bagi Mama atau Oma Veronica Ponali. 100 hari yang lalu telah dipanggil Tuhan dari tengah-tengah keluarga dan juga dari tengah-tengah umatnya. Agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau berkenan hadir untuk menyucikan diri kami. Sucikanlah kami senantiasa untuk menghadap Engkau, sehingga kami sungguh-sungguh layak menjadi bait-Mu, dan kelak boleh juga mengalami kemuliaan dan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur atas tuntunan dan belas kasih-Mu dan kerahiman-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam seluruh perjuangan hidup kami, juga sebagai tanda penyucian-Mu dan pengudusan-Mu bagi kami masing-masing yang dari hari ke hari sungguh mau datang kepadamu dan percaya dengan tulus dan setia.
Kami juga bersyukur bersama dengan anak kekasih Kenny yang boleh Engkau tambahkan lagi rahmat kehidupan. Engkau tambahkan rahmat-rahmat-Mu dalam seluruh kehidupannya, di dalam pertumbuhannya, dan di dalam usaha untuk mengenal kasih-Mu. Semoga Engkau memberkatinya dalam seluruh perjuangan hidupnya, terlebih orang tuanya dan segenap keluarganya, agar mereka juga dengan bijaksana memberikan teladan iman dan anak ini dapat bertumbuh dalam iman yang sama dan dari hari ke hari semakin dicintai dan mencintai Allah. Ya Allah yang Maha Baik, bersama dengan keluarga Frederick dan Jacinta, kami memohon kepadamu untuk rahmat keselamatan jiwa bagi Mama atau Oma Veronica Ponali, 100 hari yang lalu telah Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga ini. Tentu harapan dan kerinduan yang telah ia perjuangkan selama hidupnya dalam iman kepadamu, yakni rahmat keselamatan, juga menjadi harapan keluarga, agar Engkau sungguh nyatakan baginya, ampunkan salah dosa-dosanya, dan layak pantaskan menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah tangan kasih-Mu tetap menuntun mereka, mendampingi mereka di dalam kehidupannya, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan usaha-usaha mereka. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Makabe. Pada waktu itu Yudas Makabe serta saudara-saudaranya berkata, "Musuh kita sudah hancur. Baiklah kita pergi mentahirkan bait Allah dan mentahbiskannya kembali." Setelah seluruh bala tentara dihimpun, berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Dalam tahun ke-148, pada tanggal 25 bulan ke-9, yakni bulan Kislew, pagi-pagi benar seluruh rakyat bangun untuk mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum Taurat di atas mezbah kurban bakaran baru yang telah mereka buat. Tepat pada jam dan tanggal yang sama, seperti waktu orang-orang asing mencemarkannya, mezbah itu ditahbiskan dengan kidung yang diiringi gambus, kecapi, dan canang. Maka meniaraplah segenap rakyat dan sujud menyembah, serta melambungkan pujian ke surga kepada Dia yang memberi mereka hasil yang baik. 8 hari lamanya perayaan pentahbisan mezbah itu dilangsungkan. Dengan sukacita dipersembahkanlah kurban bakaran, kurban keselamatan, dan kurban pujian. Bagian depan bait Allah dihiasi dengan karangan-karangan keemasan dan utar-utar. Pintu-pintu gerbang dan semua balai diperbarui, dan pintu-pintu dipasang padanya. Segenap rakyat diliputi sukacita yang sangat besar, sebab penghinaan yang didatangkan orang-orang asing itu sudah terhapus. Yudas serta saudara-saudaranya dan segenap umat Israel menetapkan sebagai berikut: perayaan pentahbisan mezbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan 8 hari lamanya, tepat pada waktunya, mulai dari tanggal 25 bulan Kislew.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, Ya Tuhan, kami memuji namamu yang agung. Ya Tuhan, kami memuji namamu yang agung. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Israel leluhur kami, dari kekal sampai kekal. Refrain. Ya Tuhan, kami memuji namamu yang agung. Ya Tuhan, milik-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya milik-Mulah segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, milik-Mulah kerajaan. Refrain. Ya Tuhan, kami memuji namamu yang agung. Engkaulah yang tertinggi melebihi segala-galanya. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Refrain. Ya Tuhan, kami memuji namamu yang agung. Engkaulah yang menguasai segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa untuk memperluas dan memperkokoh kerajaan. Refrain. Ya Tuhan, kami memuji namamu yang agung. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dua kutipan sabda Allah yang kita dengarkan tadi, baik dalam bacaan pertama dari kitab pertama Makabe dan juga dari Injil menurut Lukas, keduanya berkisah tentang bait Allah. Dan kalau kita melihat dan menyimak lebih jauh kutipan sabda ini, maka kita akan dapat melihat bahwa begitu pentingnya, begitu sentralnya menjadi pusat dan menjadi dasar bagi iman kita. Karena itu bait Allah mesti bebas dari segala, kalau dalam bacaan Injil dikatakan
perdagangan atau penyamun. Karena bait Allah adalah sesungguhnya tempat di mana kita berjumpa dengan Allah itu sendiri untuk dapat mengerti, memahami apa yang sesungguhnya Allah kehendaki untuk kita jalani dalam kehidupan kita masing-masing. Dan dalam bacaan pertama dari kitab pertama Makabe, bagaimana digambarkan atau dikisahkan Yudas Makabe serta saudara-saudaranya merayakan pesta sebagai bentuk syukuran karena mereka boleh mengalahkan musuh, dan kekalahan musuh bagi mereka adalah juga menjadi awal bagi mereka untuk kembali mentahirkan bait Allah yang telah dicemarkan oleh para musuh. Dan bisa kita melihat bagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama, mereka 8 hari mengadakan pesta dan korban persembahan yang tentu saja sesuai dengan hukum Taurat untuk mereka mentahirkan kembali bait Allah yang telah dicemarkan oleh para musuh itu. Dan di sana kita bisa melihat bahwa begitu pentingnya peranan bait Allah itu dalam kehidupan beriman mereka untuk dapat berjumpa dengan Allah. Dan dalam bacaan Injil, ketika dikatakan Yesus masuk ke bait Allah dan di sana ia mengajar tiap-tiap hari. Tetapi ketika ia menjumpai orang-orang yang berdagang di situ, maka ia mengusir mereka. Dan dikatakan, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Yesus ingin membebaskan bait Allah dari perdagangan, dari penyamun, dari sarang penyamun, agar sungguh-sungguh bait Allah itu dijadikan oleh umat Allah sebagai tempat perjumpaan dengan Allah, tempat Allah menguduskan umatnya, tempat umat memuji dan memuliakan Allahnya. Dan kalau bait Allah itu ditempatkan pada posisi atau pada fungsinya yang sebenarnya, maka sesungguhnya di sanalah orang akan dapat mengalami sungguh-sungguh kehadiran dan kasih Allah di dalam kehidupan beriman mereka. Di sisi lain, kalau kita atau dalam kisah lain tentang bagaimana Yesus mengusir para pedagang di bait Allah, dan ketika orang-orang bertanya kepadanya atas dasar apakah engkau melakukan hal itu, dan Yesus menegaskan bahwa ia sendirilah yang akan menjadi bait Allah itu, dengan mengatakan, rubuhkanlah bait Allah itu, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dan di sana Yesus mau menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan bait Allah yang dibangunnya dalam 3 hari itu adalah dirinya sendiri. Nah, itu berarti bahwa bait Allah mengalami pergeseran pemahaman, pengertian bahwa kalau Kristus sendiri menjadi bait Allah, maka itu berarti siapa yang hidup dan percaya kepada Kristus
maka sesungguhnya ia memelihara bait Allah itu sendiri. Dan kita, kalau kita sudah hidup dalam Kristus, sebagaimana refleksi iman Santo Paulus bahwa aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, berarti Rasul Paulus telah menjadikan dirinya pula sebagai tempat atau sebagai bait Allah. Dan kita pun ketika kita memberikan diri dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sesungguhnya kita menjadikan diri kita sebagai bait Allah, tempat Allah berdiam. Nah, karena itulah kalau dari dua kisah yang kita dengarkan hari ini lewat sabda Allah, maka mestinya kita sepakat bahwa kita mesti tetap bersih agar kita sungguh-sungguh menjadi bait Allah yang kudus, tempat Allah hadir dan di mana kita sungguh dapat mengalami kasih Allah itu sendiri. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari lewat sabda Allah yang kita dengarkan ini kita teguhkan kembali seluruh perjalanan hidup iman kita untuk terus berusaha menjadikan diri kita, memurnikan diri kita menjadi bait-bait Allah yang kudus, tempat Allah bersemayam, agar kita sungguh dapat mengalami kasih dan juga kerahimannya, dan kelak boleh kita mengalami kemuliaannya dalam kehidupan yang kekal. Semoga demikian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus lewat liturgi Ekaristi. Puji syukur 384. 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terpujilah Allah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkenanlah mengadakan perjamuan bagi kami dengan roti dan anggur yang kami persembahkan ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami,
Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya, kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Nya. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu Mama atau Oma Veronica Ponali, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 100 hari yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga perjumpaan Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami. Menyambutnya. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kesucian, Engkau telah menghimpun kami dalam gereja untuk berdoa dan mengabdi kepadamu dalam Ekaristi Kudus. Semoga kami siap sedia menerima sabdamu dan melaksanakannya demi keselamatan abadi bagi sesama. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Puji syukur 619. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum